Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible study kita. Masih kitab Yehezkiel, sesi ke berapa ya malam ini ya? Sesi kelima dengan tema Raja Tirus dan Iblis. Ya, untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih kembali kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh melanjutkan belajar firman kebenaran. Biarlah dari waktu ke waktu setiap kami boleh makin mengerti, makin dewasa, makin berubah. Semakin hari, semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Mohon berkati program ini juga khususnya mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kota Tirus. Seringkali kita mendengar Tirus ya, tapi di mana sebetulnya? Nah, ini saya berikan ini ya. Ini nih kota Tirus di sini nih letaknya. Di masa lalu Tirus pernah diserang oleh Alexander the Great, Alexander Agung ya. Nah, letaknya di pinggir pinggir laut, di situ letaknya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini lukisan tentang kota Tirus ya. Kemudian ini foto hari ini Tirus. Jadi ada pelabuhannya, kota Tirus ya, di pinggir pantai dia. Dahulu, oh, nanti kita lanjutkan dulu sebentar. Ya, ini dia. Di dalam satu Raja-Raja pasal 5 ayat 10 dan 11, di situ dikisahkan bahwa Raja Tirus zaman itu, yang namanya Hiram, itu memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo banyak sekali, seberapa yang diinginkan Salomo. Lalu Salomo memberikan kepada Raja Hiram, Raja Tirus ini, 20.000 kor gandum bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Rupanya Salomo menjalin hubungan baik dengan Raja Tirus. Sehingga Salomo membangun bait Allah pun bahan-bahannya dari Raja Tirus. Ya, demikian juga dulu sebelumnya Yakub itu dari Raja Tirus. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini Bapak Ibu, Tirus ada di sini nih. Nah, Mesir di sini, Sinai di sini, Gunung Sinai, ya. Ini Yerusalem. Nah, jadi jelas ya, di Tirus itu di utara sini. Oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu perlu kita tekankan sekali lagi, ingatkan sekali lagi bahwa kalau kita baca Alkitab itu, ya, itu cara menafsir teks Alkitab supaya mengerti, itu tidak selalu harafiah. Kadang-kadang kita menemukan makna itu justru ketika kita mengerti bahwa itu tidak dimaksudkan untuk dimengerti harafiah, tapi figuratif. Misalnya dalam kitab Wahyu itu simbol-simbol banyak sekali. Angka 7, angka 144.000, itu tidak boleh diartikan secara harafiah. Ya. Contoh lain lagi eh, di teks Alkitab, misalnya ular di Taman Eden. Kalau itu diartikan harafiah, benar-benar ular, maka kita kehilangan makna. Itu adalah simbol daripada si iblis sendiri. Yang menipu Hawa itu iblis, bukan ular, binatang ular, bukan. Ya, gitu. Jadi makna tersirat, maknanya adalah setan atau iblis yang di Eden itu, ular. Harafiahnya artinya ular beneran, tapi maknanya itu setan atau iblis. Personifikasi daripada setan atau iblis, ya. Oke. Lalu berikutnya, ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca kitab Yesaya di pertemuan kita yang lalu, itu ada makna ganda dari ayat-ayat di Yesaya. Yang pertama,
menceritakan raja di bumi, yang kedua menceritakan setan atau iblis, gitu ya. Nanti kita akan lihat di kitab Yehezkiel. Nah, jadi pesan ganda dalam kitab Yesaya, Yesaya pasal 14 khususnya, itu rupanya Yesaya menulis ada dua pesan di sana rupanya. Yang pertama ejekan terhadap Raja Babel. Secara harafiah memang yang dimaksud Raja Babel, Nebukadnezar. Ya. Tapi di samping itu ada pesan yang berisi adanya makhluk yang memberontak terhadap Tuhan, yaitu iblis atau setan itu. Hal inilah yang dilakukan oleh para bapak gereja ketika mengartikan bintang timur putra fajar yang di Yesaya 14 itu. Diartikan ada setan rupanya. Jadi bintang timur putra fajar itu bisa memang harafiah Raja Babel, tapi bisa juga setan atau iblis. Ada pesan ganda. Jadi seringkali begitu Alkitab, ada pesan ganda. Ketika seorang nabi bernubuat bisa berlaku hari ini, bisa berlaku masa depan. Kita sudah membahasnya di masa lalu, misalnya seorang anak telah diberikan kepada kita. Nah, itu kemungkinan besar adalah anak Yesaya sendiri. Tetapi hal itu dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan masa depan, yaitu seorang Mesias akan lahir dari seorang perawan. Gitu ya. Saya harap Bapak Ibu mengerti. Nanti tanya jawab, kalau nggak mengerti tanya saja. Iya, ini contohnya di Yesaya pasal 14 ayat 12. Asal-usul sebutan Lucifer, bintang timur putra fajar. Nah, itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata Helel ben Sachar. Helel ben Sachar. The Morning Star, bintang timur putra fajar. Ya, itu berupa gelar sebenarnya. Jadi kata Lucifer berasal dari kata Latin lux, artinya terang, Vero artinya membawa. Jadi Lucifer artinya pembawa terang. Inilah yang dipakai untuk menerjemahkan kata Helel ben Sachar ke dalam Alkitab Vulgata, yaitu bahasa Latin. Ya. Nah, sebenarnya ini sebutan yang tidak pantas untuk setan. Setan itu pembawa kegelapan, bukan pembawa terang. Nah, ini eh, dipakai oleh banyak orang seolah-olah kata Lucifer itu artinya setan gitu. Bukan, kebagusan pakai Lucifer. Pembawa cahaya kan artinya. Bukan. Setan itu pembawa kegelapan. Tapi berhubung sudah salah kaprah selama ini ya sudahlah. Kalau kita bilang Lucifer itu artinya setan. Padahal Tuhan Yesus di kitab Wahyu juga berkata, Akulah bintang timur yang gilang gemilang. Pembawa cahaya yang sebenarnya itu Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara kita umat Katolik memuja Lucifer, Lucifer gitu dalam bahasa Latin, itu bukan memuja setan, itu memuja Tuhan Yesus, pembawa cahaya yang sebenarnya. Makanya orang yang nggak mengerti jangan suka menyesat-nyesatkan, malu-maluin, ya, nggak ngerti tapi ngotot, gitu ya. Makanya online Bible Study ini supaya kita mengerti cerdas, jangan sembarangan ngatain, ya. Arti kata setan itu artinya musuh juga, memberontak musuh. Di Alkitab kita Perjanjian Lama seringkali pakai kata setan, tapi bukan berarti setan si iblis itu bukan. Artinya adalah musuh. Ya. Nah, oke kita lanjutkan dulu. Ya, jadi sebutan Lucifer ini sudah terlanjur dipakai oleh umum untuk mengacu kepada setan atau iblis. Ya sudah, yang penting kita mengerti ya, sebenarnya tidak pantas disebut Lucifer. Karena Lucifer artinya pembawa terang. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, dalam Yehezkiel, Nabi Yehezkiel juga demikian, saudara, rupanya. Kita nanti akan lihat ya. Yehezkiel pasal 28, rupanya seperti Yesaya pasal 14. Ada pesan ganda di dalamnya. Nah, Yehezkiel cerita tentang nubuatan akan jatuhnya Raja Tirus. Raja Tirus akan jatuh gitu. Itu Yehezkiel. Secara harafiah memang begitu artinya. Bukan setan, Raja Tirus. Tapi pesan yang berisi di dalamnya, kita tahu ini ada pesan ganda. Yang dimaksud adalah makhluk yang memberontak terhadap Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dengan teliti, Yehezkiel pasal 28, maka kita akan mendapati bayangan tentang setan atau iblis itu. Ya.
Jadi pesan ganda dari kitab Yeskil tentang Raja Tirus, tapi sekaligus tentang setan dan atau iblis. Gitu. Kalau orang nggak setuju ini ya nggak masalah, terserah situ. Ya, oke. Lanjutannya, nah ini dia. Coba kita baca perlahan Alkitab kita ya. Yeskil pasal 28. Yeskil pasal 28. Coba kita baca. Yeskil pasal 28 ayat 2 dulu misalnya. Di ayat 2 dikatakan demikian. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Nah, jelas yang dimaksud Raja Tirus. Beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata aku adalah Allah. Wah, ini terlalu sombong ya. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia. Raja Tirus kan manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ini adalah orang yang sangat sombong, saudara. Menempatkan diri mengaku Allah. Nah, gitu ya. Kemudian kita lompat saja ke ayat 12, saudara. Kita baca perlahan-lahan. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Jadi ini tentang suatu ratapan. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan kau. Nah, Raja Tirus ini kan raja kafir ya. Tidak mungkin gambar kesempurnaan. Jadi bisa juga orang mengartikan ini lagi ngeledek atau mengejek Raja Tirus. Penuh hikmat dan maha indah. Tapi banyak teolog atau bapak gereja yang mengatakan ini sebenarnya ada satu makhluk yang dititipkan pesan di sini. Gambar kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Ada suatu makhluk yang seperti itu di surga, gitu. Ya. Nah, ayat 13. Engkau di Taman Eden. Ini masa Raja Tirus ada di Taman Eden, nah, di tamannya Tuhan, yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Coba. Jadi ini ada semacam titipan pesan lain dalam kisah Raja Tirus ini. Rupanya ada makhluk yang hidupnya di Taman Allah. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Waduh, ini ada makhluk yang diciptakan tatahannya dari emas, tempat tatahannya. Itu ayat 13 ya. Jadi kita wajar kalau ada curiga bahwa ini ada pesan lain. Sebab yang dimaksud makhluk ini ada di taman Allah, bukan Raja Tirus. Gitu ya. Nah, oke, ayat 14. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Dalam terjemahan lain, engkau adalah kerub. Kerub itu malaikat. Ya. Nah, masa Raja Tirus ada di tempat dekat kerub, malaikat? Gitu. Enggak. Di Gunung Kudus Allah engkau berada. Di Gunung Kudusnya Allah. Raja Tirus padahal raja kafir. Dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Waduh, ya. Ini makanya tafsir ini bisa berupa ini sebenarnya lebih cocok setan yang dimaksud. Nah, ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Pasti Tuhan menciptakan tidak ada yang langsung jahat. Pada mulanya tidak bercacat celah. Sampai terdapat kecurangan padamu. Sampai suatu hari makhluk ini memberontak atau curang. Gitu. Ya, ayat 16. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka aku buangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ya, dibuang dari gunung Allah, diusir maksud. Raja Tirus mana pernah diusir dari gunung Allah? Raja Tirus mana ada di eh, Taman Eden? Iya kan? Ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Nah,
dilempar dari taman Allah ke bumi. Dilempar dari surga ke bumi. Saudara. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi, Yehezkiel pasal 28, ini ayat 12 sampai 17 ini, seperti sisipan pesan gitu, pesan rahasia, pesan yang misteri. Bisa ditafsirkan ini lebih mirip cerita setan itu yang jatuh. Ya. Nah, oke sebentar saya share lagi screen-nya ya. Ya. Jadi secara harafiah kitab ini memang bercerita tentang Raja Tirus gitu ya. Tetapi ayat ini mengandung pesan ganda, makhluk surgawi yang memberontak, gambar kesempurnaan, engkau maha indah, adanya di taman Allah, tatahannya dibuat dari emas, engkau tidak bercacat celah, gambar sempurna pada waktu hari penciptaan. Nah, ini sangat mungkin Raja Tirus di dalam kitab ini, Raja Tirus di bumi, dipakai sebagai lambang untuk menyampaikan kejadian di surga, setan yang dibuang ke bumi. Begitu, saudara. Ya. Nah, ini dia. Ia tak bercacat celah sampai suatu hari memberontak. Ia sombong karena kecantikannya. Hikmatnya dimusnahkan. Lalu ia dilempar ke bumi. Ya. Kalau Raja Tirus nggak dilempar di bumi, memang hidupnya ada di bumi. Gitu. Ya. Jadi asal-usul iblis atau roh jahat ini, ya, itu tidak pada mulanya tidak bercacat celah pada waktu diciptakan sampai didapati kecurangan. Kecurangan di situ artinya kejahatan atau pemberontakan, menentang. Jadi upaya menyamai Tuhan di sini disebut kecurangan atau kejahatan. Ia curang sebab ia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, tapi ia malah berdagang. Cari untung maksudnya. Yeskiel 28 ayat 16 tadi ya, sudah kita baca ya. Jadi ia tidak lagi mengabdi kepada Allah Bapa, tetapi mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Mencari untung bagi diri sendiri. Nah ini yang disebut kejahatan oleh Tuhan. Makanya, makanya orang yang dikatakan mencuri kemuliaan Allah, meninggikan diri sendiri, melebihi segalanya disebut sombong dan jahat oleh Tuhan. Jadi kesombongan itu tidak bisa dilihat dari uh, luarnya saja, dari konteksnya. Orang yang melawan Tuhan itulah yang sombong, seperti setan ini. Jadi jangan mengatakan orang lain itu sombong, padahal tidak melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan, barulah ia sombong. Melawan Alkitab, nah itu sombong. Sombong luar biasa itu. Melawan kebenaran, nah itu sombong luar biasa itu. Ya, itu arti sombong. Seperti setan ini. Setan ini dikatakan sombong karena menentang Allah. Nah, gitu. Nah, kecurangan Lucifer ini menyebabkan ia melanggar tempat kudusnya. Tempat kudus itu tempat ibadah, tempat penyembahan. Atau batas-batas kekuasaan. Ia melanggar ingin menyamai yang maha tinggi ya. Itu kebangetan. Itu sudah terlalu menyimpang ya. Oke, kita lanjutkan. Yang jadi pertanyaan itu mengapa Lucifer berani memberontak? Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Lucifer mana berani memberontak terhadap Allah Bapa? Nggak mungkin. Ia tahu Allah Bapa tidak kelihatan dan tidak mungkin bisa dilawan. Yang maha tinggi tidak mungkin bisa dilawan. Tapi kenapa Lucifer berani memberontak? Ia tidak mau diatur oleh Allah. Ia mau menjadi sosok yang terhormat dengan caranya sendiri. Ya, itu jelas sekali dalam pernyataannya di Yeskil 14 ayat 13 sampai 14. Ia ingin mengatasi bintang-bintang Allah, bahkan mau melampaui yang maha tinggi. Itu itu tertulis loh, Bapak Ibu. Jadi kalau Raja Tirus nggak ada cerita itu pasti. Untuk apa? Allah berkata dengan tegas bahwa ia sombong. Yesaya 28 ayat 17 itu. Jelas banget, ia sombong. Ya, sombong itu meninggikan diri atau memuja diri sendiri.
Makanya kalau orang berani melawan Tuhan, melawan Alkitab, memuja diri sendiri, wah itu sombong luar biasa di mata Tuhan. Kalau cuman bicaranya A, B, C ya itu nggak masalah. Tapi kalau menentang Tuhan, menentang kebenaran itu sombong di mata Tuhan. Sama seperti setan ini. Ya. Jadi ketika makhluk ciptaan melanggar batas-batas yang ditentukan baginya, ya dipandang sombong oleh Tuhan. Gairah manusia mencari kehormatan, itu adalah gairah yang diwarisi dari iblis atau setan ini. Jadi kalau orang mau meninggikan dirinya gitu, mau dihormati, mau dipuja-puja, itu sifat si setan ini sebenarnya. Jadi meskipun orang tidak melotot-melotot kerasukan setan, sebenarnya ia kerasukan setan. Cara pikirnya sama seperti setan ini. Ingin dipuja-puja, ingin ditinggikan, gitu ya. Nah, jadi pada umumnya manusia mencari kehormatan melalui apa? Kekayaan, kedudukan, pangkat, gelar, penampilan, popularitas dan sebagainya. Itu yang di yang kesalahan manusia itu biasanya. Itu diwarisi dari setan sebenarnya, ya. Nah, ini sebenarnya melecehkan atau menghina diri sendiri juga. Kita berharga bukan karena itu. Kita berharga karena kita anak Allah. Jadi kalau kita merasa berharga dengan harta, dengan kekuasaan, itu menghina diri sendiri sebenarnya. Dan sekaligus menghina Tuhan. Ya, saya cuma mau ingatkan, di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi. Jangan menghina. Ya, kita berharga bukan karena yang lain, uang dan sebagainya. Kita punya kuasa dari Tuhan bukan karena minyak, air dan sebagainya, tapi ada Roh Allah dalam diri kita. Dan Roh Allah tidak perlu benda-benda tertentu untuk menyampaikan kuasanya. Cukup dengan iman, katakan ya, maka ya. Usir setan dengan perkataan saja cukup. Nggak usah disiram air lah, apalah. Nggak usah. Ya, itu berhala namanya. Memandang sesuatu punya kuasa itu berhala. Ya, bahkan ketika orang memandang kertasnya Alkitab itu punya kuasa, itu berhala namanya. Memberhalakan. Bukan kertasnya, tapi firmannya. Kuasa yang ada dalam diri kita melalui Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi. Itu yang harus kita mengerti itu. Makanya kalau pergi kemanapun ketemu roh jahat atau orang kerasukan, jangan bingung cari air atau minyak urapan atau apa. Nggak perlu. Asal kita hidup kudus, Roh Kudus akan bela kita. Amin ya semua ya. Nah, makanya kita itu harus mengerti. Kalau nggak nanti dibohongin sama si iblis itu. Seandainya Yesaya pasal 14 dan Yeskil 28 tidak bicara soal setan, seandainya ada orang yang ngotot, pasti. Ya sudah, tapi ada ayat lain yang menceritakan hal itu, Wahyu 12 ayat 9, misalnya. Dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia dilempar ke bawah. Oh, ya kan? Kalau ini jelas yang dimaksud setan, karena eksplisit yang disebut iblis atau satan dilempar ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Nah, jadi kita tahu sebenarnya iblis berasal dari surga, karena memberontak ia dilempar ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Yesaya 14 dan Yeskil 28 tadi memang selaras dengan ini. Seandainya orang nggak mau terima tafsir Yesaya 14 dan Yeskil 28 tadi nggak masalah. Di kitab Wahyu jelas sekali. Si ular tua atau iblis atau setan itu dilempar ke bumi beserta para malaikatnya. Ini ilustrasinya gambar di samping ini Lucifer. Lucifer bukan itu. Eh, Lucifer mungkin yang ini. Mungkin ya. Lucifer dan malaikat-malaikatnya ini semua dilempar ke bumi. Saudara. Akhirnya Lukas 10 ayat 18 contohnya. Tuhan Yesus yang berkata, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kapan melihatnya? Hari itu? Bukan, sebelumnya. Kan iblis jatuh ke bumi kapan? Coba, coba waktunya. Masih ingat gak ketika Adam dan Hawa ada di Eden, di bumi? Iblis sudah ada di sana belum? Sudah kan? Jadi kejadian dibuangnya iblis ke bumi ini sebelum
Adam dan Hawa diciptakan. Udah pasti. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan, ular itu sudah ada di pohon itu. Si iblis itu sudah ada. Nah, gitu. Jadi kalau dikatakan aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, itu dulu sebelum sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Yesus melihat artinya apa? Yesus sudah ada dari dulu, gitu maksudnya. Ini penjelasannya jelas sekali, ya. Hmm. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, Lucifer ini dibuang ke bumi menjadi iblis, setan, atau diabolos dalam teks aslinya. Jadi iblis sudah bersalah sejak awal memberontak di bumi, ya salah dia dibuang ke bumi, gitu ya. Nah, sedangkan malaikat-malaikatnya yang jumlahnya banyak, sepertiga malaikat di surga ikut dibuang ke bumi. Dalam teks asli dipakai kata diamonion atau roh jahat. Jadi Bapak Ibu mesti mengerti, setan itu pemimpinnya cuma satu, roh-roh jahat itu sepertiga malaikat di surga itu yang jadi roh jahat di bumi sekarang ini. Nanti dibaca sendiri ya, Wahyu 12 ayat 9. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi sebenarnya iblis itu berasal dari surga tadinya. Dan pada waktu diciptakan mula-mula tidak jahat. Ia memberontak, maka jadi jahat. Nah, gitu. Ia berbahaya dan licik sekali. Ia punya sepertiga malaikat-malaikat di surga yang ikut dia. Di bumi menjadi roh-roh jahat. Makanya ia membentuk pemerintahan di bumi juga. Karena musuh kita bukan melawan darah dan daging, kan? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara. Penghulu-penghulu udara. Itu maksudnya Lucifer punya pemerintahan di bumi. Yang tidak kelihatan oleh mata biasa. Oke. Jadi ingat, Lucifer dan para malaikatnya ada di bumi sejak awal manusia diciptakan. Iblis atau setan dan roh-roh jahat ada di bumi sejak awal manusia diciptakan, gitu loh. Iblis atau setan ini Lucifer, roh-roh jahat itu sepertiga malaikat yang dibuang ke bumi bersama Lucifer itu, ya. Nah, ini adalah ringkasan daripada eh, apa ya? Kemiripan atau hal yang sama yang ada di Yehezkiel pasal 28 dan Yesaya pasal 14. Contohnya, makhluk itu tinggi hati. Ia tinggi hati, saudara. Disebut di Yehezkiel 28 ayat 2. Ya. Tapi di Yesaya 14 ayat 13 mengatakan ia tinggi hati. Ia mengklaim sebagai Allah. Itu di Yeskil 28 ayat 2. Di kitab Yesaya ayat 14. Ya, begitu. Jelas ya, ini sudah saya list. Tinggal dibaca. Kalau ada yang berbeda ya silakan, nggak masalah. Ya. Nah, jadi kalau contoh satu saja ya. Ia dibuang dari gunung Allah. Coba kita baca Yehezkiel pasal 28 ayat 16. Yehezkiel pasal 28 ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka aku buangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ayat 17, yang engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar. Oh, udah jelas ya, ke bumi kau kulempar. Nah, jadi dibuang dari gunung Allah, itu Yeskil 16:17 harusnya ya. Ke bumi kau kulempar. Nah, kalau di Yesaya itu di ayat 12 kalau di Yesaya. Jadi cerita yang sama nih. Di Yesaya 14 ayat 12. Coba Yesaya 14 ayat 12. Saya bacakan ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini jelas sekali loh. Ia dari langit dibuang ke bumi. Kapan itu? Sebelum manusia diciptakan. Ya, makanya ketika Adam dan Hawa baru diciptakan, Tuhan berfirman, jangan kau makan buah itu. Nah, waktu itu sudah ada iblis. Sudah dilempar ke bumi artinya. Ini timingnya mesti benar nih.
Bapak Ibu. Kalau nggak bingung, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Bapak Ibu sebagai tambahan ya, kata Ibrani Satan itu berarti menentang, menghalangi atau menuduh. Itu arti Satan. Di dalam istilah Yunani juga sama, Satan. Secara harafiah artinya musuh. Dalam perjanjian baru ini mengacu pada gelar atau nama si setan itu. Jadi diterjemahkan diabolos dalam kitab Septuaginta. Septuaginta itu kitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Namanya Septuaginta ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di beberapa perikop di perjanjian baru, itu digambarkan bagaimana setan jatuh selama peperangan di surga juga. Ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya mengalahkan setan dan malaikat-malaikatnya dan melempar mereka ke bumi. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 8, di situ dinyatakan bahwa iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, dari mulanya ini jangan berpikir sejak diciptakan Tuhan menciptakan iblis biar dari awal jahat sebagai tokoh antagonis. Kayak film gitu, ada yang jahat, ada yang baik. Bukan. Jangan maksa, saudara. Dari mulanya itu sejak bumi ada. Sudah jahat sejak itu, sejak Adam ada. Ya, nah, itu terkait dengan ular yang di Eden itu. Kalau 1 Timotius 3 ayat 6 menyatakan kejatuhan setan itu karena kesombongannya. Coba kita baca ya, 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Ini maksudnya kalau jadi penilik jemaat, jabatan penilik jemaat, pelayan Tuhan di gereja misalnya gitu ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi kejatuhan setan dulu juga karena kesombongannya bukan? Yesus sendiri mengatakan bahwa setan adalah pembunuh manusia sejak awal. Yohanes 8 ayat 44. Sejak awal itu, sejak awal dunia itu. Kalau baca Alkitab harus lihat konteksnya. Kalau nggak bisa salah, saudara. Ya. Nah, ini contoh dua bapak gereja. Yang pertama Origenes dari Alexandria. Alexandria itu Mesir ya. Tahun 185 sampai 254 Masehi, itu Origenes mengaitkan Yesaya pasal ini dengan pengajaran Yesus tentang kejatuhan setan tadi. Makanya ada tafsir yang dimaksud Yesaya itu bukan hanya Raja Nebukadnezar, Raja Babel, tapi menunjuk kepada makhluk setan atau iblis itu. Demikian juga dengan Tertullianus, itu membuat kesimpulan yang sama, yaitu mengaitkan kejatuhan Raja Tirus dengan kejatuhan setan. Itu, saudara. Ya. Jadi bukan kita sendiri yang memiliki pengertian seperti ini. Dulu bapak-bapak gereja juga pengertiannya begitu. Jadi kalau ada orang yang, enggak, ya enggak apa-apa. Tapi pakai saja kitab Wahyu bahwa si Lucifer dibuang dari surga ke bumi. Itu. Tetap sama hasilnya. Tafsirnya tetap sama. Ya. Rabu depan kita akan lanjutkan dengan sesi ke-6, masih kitab Yeskil, tentang kebangkitan tulang. Nah ini banyak sekali di dunia ini teolog pun salah mengartikan. Ya, gitu. Oke, jadi kita sudah membahas Yeskil yang Raja Tirus. Jadi ayat-ayat di kitab Yeskil itu memang cerita tentang Raja Tirus, saudara. Cuman seperti kitab Yesaya bisa bermakna ganda. Raja Tirus di bumi untuk ngecek Raja Tirus dan cerita tentang adanya makhluk yang memberontak di surga. Yang merupakan gambar kesempurnaan maha indah. Dia diciptakan pada mulanya tidak bercacat celah, lalu dia menjadi sombong, yang ingin mengatasi bintang-bintang Allah, naik ke menyamai yang maha tinggi, dan seterusnya. Itu kitab Yeskil pasal 28, saudara. Nanti saudara yang masuknya terlambat bisa mengulang, besok ada di YouTube ini.
eh, studi kita malam ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita boleh lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silahkan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Ya, oke. Rebecca, silakan di unmute dulu. Bisa di unmute? Oh iya Pak, Ya, Eh, silakan. saya mau tanya Pak. Ya, Saya kan sering kayak lihat lambang-lambang gitu di internet. Habis itu saya lihat lambang kayak segitiga. Habis itu di dalamnya tuh ada mata gitu. ya. Habis itu katanya orang itu kayak kayak satanis gitu loh. Betul nggak sih? Oh, ya nggak usah mempersoalkan benar apa enggak. Itu lambang apa kita juga nggak tahu. Bisa saja. Sekte tertentu pakai lambang seperti itu bisa saja. Nggak penting itu. Untuk apa kita tahu begituan? Nggak usah. Ya, masih banyak yang Ya, perlu kita pelajari yang berguna. Apalagi pertanyaannya? itu aja. Oh, itu aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, Kertas. 11. Berikutnya Ibu Susilawati. Silakan, Bu. Shalom malam Pak Wik. Shalom, malam. Silakan. Halo? Ya, Ya, Pak mau tanya. Tadi sempat mau tanya tapi sudah terjawab sedikit yang oh, antara manusia dan iblis mana lebih dulu ada di bumi. Oh ternyata iblis lebih dulu di bumi. Pak, ya, kalau iblis itu dilempar ke bumi, ya. ini secara ini aja ya Pak, secara orang awam berpikir gitu. Ya. Apakah jatuh ke bumi itu dengan sepertiganya itu ada yang jatuh di laut, ada yang jatuh di gunung, maka kebanyakan ada orang yang oh ada Ratu Kidul nih, oh ada orang menyembah di gunung, cari-cari Oke. apa di gunung gitu nggak ya Pak? Nah, oke, mengerti. Itu eh, itu makhluk surgawi dibuang ke bumi itu tentu saja tidak secara fisik jatuh gelimpangan di laut, di gurun pasir, enggak, bukan gitu. Itu bentuknya kan roh, Bu. Jadi bukan jatuh begitu, maksudnya dibuang ke bumi, gitu. Jadi nggak boleh ada di surga, dibuang di bumi, gitu aja maksudnya. Oh, berarti Sebagai itu apa hukuman. itu Pak? Bagaimana? Berarti apa itu yang orang percaya ada penghuni Laut Selatan, terus nanti Oh, ada gunung-gunung, gua atau batu ya. Itu adalah cuma dua pilihannya. batu Cuma dua, setan atau iblis atau roh-roh jahat tadi itu. gunung itu datang ke sana cari sesuatu. Begitu. Jelas nggak ya sinyalnya? Sinyalnya masalah. Baik, nggak apa-apa. Berikutnya Pak Putus Paim. Pak Wik. Iya, putus ya. Halo, Ibu masih Halo? ada? Iya, putus tadi Pak. Oh, oke. Jawabannya enggak kedengaran. Oke, nggak apa-apa. Jadi di bumi ini cuma ada satu iblis atau setan, itu satu. Apa At- gereja Pak? atau roh-roh jahat, Bu. Berapa Bu? Jadi cuma itu. Jadi kalau nggak iblis ya roh-roh jahat, nggak ada yang lain. Cuma di setiap eh, penyebutan tiap bangsa kan beda-beda. Itu aja. Oke, berikutnya Pak Payaman, silakan Iya, baik. di unmute dulu Pak. Coba, Ya, selamat malam Pak. selamat malam. Eh, Kalau tadi Raja Kirus dilambangkan sebagai iblis, bahkan Raja Babel juga, Nebukadnezar dilambangkan sebagai iblis. Nah, Yang Babel itu Yesaya Pak. Kalau yang Yeskil itu Raja Tirus. oh beda kitabnya Pak ya? Beda-beda.
Nah, tapi dua-dua raja ini dilambangkan iblis bahkan begitu Pak. Ya, betul. Pertanyaan saya Pak, apakah hanya dua raja ini yang top kita dengar atau kita ketahui dilambangkan iblis, atau masih banyak raja-raja lain Pak? Makasih Pak. Oke, kalau raja yang jahat banyak, Pak. Cuman yang seringkali dikaitkan dengan iblis itu dua ini yang terutama. Sangat terkenal, Oh, Pak. Yesaya pasal 14 dan Yeskil pasal 28 itu sangat terkenal. oh ya Pak ya. Ya, Ah, tadi ciri khas ataupun karakter utama kesombongan, keangkuhan dan sejenisnya lah gitu Pak ya, ya, disebut iblis ya, yang orang ini. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang ini Pak, sebetulnya karakter itu juga sangat banyak betul, dimiliki manusia Pak kan. Nah, betul. tetapi kalau misalnya dia dilambangkan iblis kan ngamuk Pak kan gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini Pak? Ya, jangan dilambangkan iblis lah, Pak. Orang orang sombong dan sebagainya, ya bilang aja sombong gitu aja. Jangan dibilang setan, nanti ngamuk, Pak. Gitu Pak ya. Ah, Iya, ya, 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 makasih Pak. ya. Selamat malam. Oke, Tuan berkati. Berikutnya, Pak Kris, silakan Pak Kris. Halo Mbak. Shalom. Pak Wik, saya punya pertanyaan ya Pak. Ya, Lucifer atau Helel ini kan dilempar ke bumi ya Pak ya. ya. Dilempar ke bumi, tapi Tuhan malah menciptakan manusia di bumi ini Pak. Jadi dia ada di Eden. Ya. Itu maksud Tuhan gimana ya Pak? Oke. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, manusia sengaja diciptakan ditempatkan di Eden. Padahal di Eden ada, bukan di Eden, di bumi ini ada Lucifer, Ya. ada setan atau iblis dan roh-roh jahat. Artinya kita tahu bahwa manusia ini diuji. Buktinya apa? Buktinya Tuhan bicara dengan Adam, jangan kau makan buah itu. Tuhan sudah tahu ada setan. Nah, jadi sebenarnya itu ujian. Tuhan itu suka menguji atau mencobai semua kita supaya kita dewasa. Jadi kata-kata menguji sama mencoba itu sama aja teks aslinya. Orang zaman sekarang suka nggak pakai kata mencobai. Tuhan nggak pernah mencobai gitu. Teks aslinya sama. Coba dibaca di Perjanjian Lama. Tuhan mencobai Abraham. Tuhan mencoba Israel gitu. Menguji maksudnya. Ya. Tujuannya menguji, Pak Kris. Iya Pak. Nah, tapi gimana dengan salah satu pengajaran yang mengatakan, jadi setan tuh belum dihukum di bumi ada belum dihukum karena maksudnya manusia yang suruh membuktikan kalau dia yang salah gitu loh Pak. Oh ya, ini buktinya Alkitab bilang setan dibuang ke bumi kan? Nah, maksud saya itu kan itu udah dihukum Pak berarti kan? Sudah dihukum. Kalau nggak dihukum, nggak dibuang ke bumi. Ini sudah dibuang ke bumi, artinya sudah dihukum. Nah, Ya, ya. makanya Adam berhadapan langsung dengan setan itu yang dalam bentuk ular itu Hawa, ya kan? Nah, Ya. artinya apa? Sudah dihukum. Kalau belum dihukum, ya dia nggak di bumi, tetap di surga. Oke. Kan Cuma pemberontakan, konfirmasi sih Pak sebetulnya. ya, timingnya mesti mengerti. Pemberontakan di surga, lalu dibuang ke bumi, manusia diciptakan, nah, bertemu di Taman Eden itu. Ya, ya. Timingnya jelas tuh. Ya. Oke. Nah, Pak, ini agak menyimpang dikit tapi berhubungan juga ya. Tadi kan Pak Wik bilang dosa dosa utama si setan ini kan kesombongannya dia ini kan Pak. ya, Nah, kesombongan ini kan menurut hemat saya ya Pak ya, nomor satu ini menjangkiti sekarang para pendeta atau para evangelis atau apa yang naik mimbar nih loh Pak. Sampai kadang-kadang eh, menurut saya loh ini nggak tepat, ini nggak kontekstual dengan Alkitab, ini nggak apa. Tapi kayak nggak peduli gitu Pak. Atau misalnya gini, misalnya kita mau mengingatkan pun atau mengkritik itu batasnya seperti apa Pak? Batas dalam arti kapan kita ngomong, terus seberapa seberapa keras kritik itu, gitu loh Pak. Maksud saya seperti itu. Soalnya kan kadang-kadang kita juga harus etikal ya Pak ya. Kita kan juga ya, harus tampil seperti betul, Kristus juga ya Pak. betul. Cuman kadang-kadang itu ada gemesnya dikit gitu. Oke, baik. Ini sebenarnya gini, tugas kita itu meluruskan yang salah. Itu tugasnya. Cuman bagaimana caranya ya sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan di YouTube misalnya sebut nama menyesat-nyesatkan itu nggak punya etika namanya. Itu nggak boleh. Makanya kalau saya khotbah atau apa, saya nggak pernah sebut nama. Saya cuma bilang nggak boleh ngajarin seperti itu. Ajarannya salah. Nah gitu. Ajarannya yang kita omongin. Makanya ciri orang nggak benar tuh gini, ngomonginnya bukan ajarannya, ngomonginnya orangnya. Itu orang nggak benar tuh. Langsung nembak orangnya. Oh itu mah nggak ngerti apa-apa. Oh, itu mah
bodoh itu mah apa itu, gitu. Kayak gitu-gitu orangnya yang diserang. Mestinya setiap kita menjalankan fungsi apologet itu tidak boleh nyerang orangnya. Tapi oh menurut saya ayat itu nggak begitu artinya. Nah gitu mestinya. Bukan oh, kamu sih nggak ngerti apa-apa, sombong, nggak mau belajar. Nah gitu-gitu nyerang orangnya itu nggak boleh yang seperti itu. Itu ya Pak Kris. Iya, iya. Soalnya kan kita kalau lihat kadang-kadang itu ya Pak, di luaran tuh khotbah itu aduh Pak, ngeri Pak. Iya, Pada mau tampil Pak, iya, pada iya, mau aktualisasi diri. Jadi kadang-kadang tuh ini kalau ngomong atau misalnya setidak-tidaknya misalnya ada teman atau ada saudara yang dari gereja atau denominasi lain apa mau ngomongnya itu seperti apa ya gitu loh. Kan kita kan Hmm. tuh ngawur tuh kan. Kan kita nggak bisa ngomong langsung seperti itu Jangan, juga nggak kan boleh Pak. begitu, nggak Ya, boleh. Kalau di kelas, ya ya, mungkin bisa to the point kita ya. Tapi kalau ya. bergaul nggak boleh. Makanya kita berkata begini, oleh sebab itu kamu harus cerdas, tapi tulus. Cerdas artinya kita mau kasih tahu dia pelan-pelan. Pakai fakta aja nih, ayatnya ini, buktinya begini, ya. Mesti dibaik-baikin. Kalau sudah dibaik-baikin nggak mau juga, ya sudah jangan buang waktu. Tinggal ya Pak. Tinggal orang nggak mau berubah ya tinggal. Jangan Ya buang Pak. waktu. Waktu ini penting, punya Tuhan, bukan punya kita. Ya Gitu. Pak. Ya, Terakhir Pak, oke. di Wahyu tadi kan Tuhan tuh pakai pelambangan tuh kan si ular tua itu kan Pak. Ya, Nah ini balik UBS ke yang keluaran Pak. ya, Kenapa kok waktu orang Israel memberontak terus kena penyakit Tuhan juga pakai ular juga Pak? Nehustan ya, itu loh Pak. ya. Nah, Kenapa kok Tuhan pakai sama gitu loh Pak sama nah, ularnya? ini bagus banget ini. Banyak orang berpikir lambang ular itu selalu setan. Tidak, tidak. Tergantung konteksnya. Makanya kalau baca Alkitab, jangan main main generalisasi. Pokoknya ular setan. Enggak. Musa meninggikan itu kan, Nehustan, Ular tempatnya tembaga. ular itu. Barang Ular siapa lihat Pisgah. ular itu, dia sembuh dari gigitan ular. Oh. Ular jadi belum tentu pasti setan, bukan. Zaman sekarang jangan aneh-aneh ya. Ada saya waktu berapa tahun yang lalu masih ada orang mikir bahwa apotek lambangnya ular itu setan. Apotek lambang. Iya, Aneh itu mah. Jadi orang nggak usah lambang hidup di bumi kesehatan. aja dia. Saya suruh hidup di Lambang planet obat lain di aja ular. dia. Ya, aneh-aneh begitu tuh. Nggak ngerti tapi ngeyel tuh. Banyak kayak gitu. Nah, menurut saya kalau seseorang punya sifat sombong, itu mewarisi sifatnya Lucifer itu. Memuliakan diri sendiri. Ya, itu. Ya. Gitu Pak Kris. Oke Pak, thank you Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak Wiknyo. Salah Pak Wiknya mau bertanya boleh dari Tangerang. Siapa? Dengan siapa? Dengan Titin Pak. Salam Pak. Shalom, Bu Dari, Titin. Bu Titin dari itu yang Oppo A31 itu ya? iya, iya. Oh, Tuh. oke, silakan. Ya, salam Pak ya. Ya, Saya shalom. pertama pengen bertanya di hati saya ya. Nah ini kesempatan ya Ya, tentang musik. Lucifer kan dibuang ke bumi menjadi setan ya Pak. ya. Bertanya kenapa ya Tuhan kok Bapak Surgawi kok izinin manusia ditaruh di bumi juga, sementara kan di bumi ada si jahat gitu. Kenapa nggak nyiptain manusia di planet yang lainnya gitu. Oke, oke. Ini pertanyaannya menarik nih. Kalau anak saya aja misalnya, kita punya anak ya Pak ya. Kalau di tempat yang bahaya kan kita was-was gitu. Aduh, ini anak bagaimana gitu. Kita nggak tenang. Tapi kenapa Allah Bapa mengizinkan kita manusia berdampingan dengan si jahat ini gitu Pak? Kadang Oke, saya bertanya oke. gitu. Kalau kita punya anak, harapan kita anak kita pintar kan? Iya. Terus terus kita kirim dia ke Olimpiade. Betul nggak? Ya, kalau anaknya siap, kalau anaknya nggak siap kan, Nah, kalau Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siap. iya, tapi masalah kan kita dilahirkan dalam kodrat dosa, Pak. Kayak misal dari Tidak, keluarga yang Adam dan bermodel. Hawa tidak. Adam dan Hawa tidak ada kodrat dosa. Ibu lupa ya? Nah, keturunannya ini, Pak, yang udah Enggak, jatuh kita dan... lagi ngomong Adam dan Hawa, jangan pindah-pindah pembahasannya. Adam dan Hawa tidak punya kodrat dosa, makanya diadu sama iblis Oh, begitu. supaya belajar taat. Kalau Iya, dia iya. taat, maka keturunannya beres.
Nah, masalahnya kita, kita karena ketidaktaatan mereka. Apa ya? Ada apa? Gak apa-apa, lanjut ya Pak. Saya tanya, eh, karena Adam dan Hawa berbuat dosa, kita Hah? jadi jadi kita, Apanya? karena mereka tidak berhasil ya jatuh dalam dosa. Nah, kita keturunannya kan terlahir dalam kodrat dosa nih Pak. Ya, Misalnya, ya, kalau terlahir dari keluarga yang broken home, tidak mengenal kebenaran, itu mengenal kebenarannya tuh belakangan ya gitu. ya. Pertanyaannya? Misalnya saya kayak anak saya ada Pak ya, saya susah nih ngedidik anak nih untuk Ya, hidup di dalam kotakan Tuhan. ya, Kadang khawatir masa depannya bagaimana gitu. ya. Saya tinggal kerja sampai malam, sampai malam. Memang sih mereka gereja seminggu sekali ya, tetapi saya kadang khawatir gitu. Maksudnya ini anak bisa nggak gitu hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya? Pertanyaannya apa, Bu? Eh, Iya itu salah 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 persepsi aja kali saya Pak yang tadi bilang kenapa Allah Bapak tega gitu. Tapi sekarang Oh, udah ya, ya, oke. Jadi gini, Bu. Manusia itu, Bapak itu membanggakan manusia. Diadu itu artinya kamu harus menang. Gitu loh maksudnya. Loh, ini malah dibuka bisukan ya. Ini siapa ya? Ya, ya begitu, Pak Bu. ngerti ya, Menguji tugas maksudnya. ya tugas kita lah orang tua ya Ya, berjuang di ya. anak-anak Hidup ini perjuangan, Bu, memang. Jadi nggak gampang. Makanya, ya, pertandingan ya iya, ya siapa pertandingan, yang perlombaan yang diwajibkan, kan gitu. ya siapa yang menang deh ya ya Iya, Pak makasih Pak ya, oke. Tuan ya. Kati. Berikutnya, Bu Meme, silakan. Shalom Pak Wina, selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih ya Pak untuk kebenaran malam ini. Nah, saya mau tanya ini Pak. Alkitab kan sudah menggambarkan kalau setan itu sebagai makhluk roh yang nyata ya Pak ya. Ya, Nah, pertanyaan saya gini loh Pak. Apakah semua kejahatan melalui pikiran kita ataupun percakapan kita atau apapun Pak itu? Apakah itu semuanya pekerjaan iblis ya Pak? oh, oke, baik. Jadi, jangan sedikit-sedikit ini gara-gara setan ini. Bukan. Manusianya yang jahat kok nggak nyalain setan. Setan itu menggoda, tapi keputusan terakhir kan kita yang mesti berbuat. Jadi kalau ada manusia jahat, oh ini gara-gara setan nih. Bukan, memang kau jahat. Memang nggak taat. Misalnya itu Hawa di Eden sama Adam kan memberontak. Bisa nggak Adam bilang, oh, gara-gara setan tuh ya. Kan alasannya gitu tuh Adam. Iya. Gak ada urusan, setan menggoda, memang kerjaan dia menggoda, memang jahat. Lah kamu kenapa mau digoda? Nah, gitu. Tetap manusianya yang harus bertanggung jawab. Jangan melempar kesalahan sama setan. Kan kita Iya diberi Pak. kehendak bebas. Kita tawaran dunia, kita bisa tolak, bisa terima ya. Terserah kita lah mau terima atau enggak. Begitu, ya. Intinya itu di dalam diri kita ya Pak. Apa kita mau Iya, melakukan kejahatan atau mengikuti iya. perintah Intinya Tuhan ya. keputusan kita sendiri mau hidup Iya. kudus atau tidak. Iya, Pak. Terus satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Terus kalau natur dosa itu Pak, perannya dalam hidup kita apa sih Pak? Perannya. Iya. Oh, Natur dosa. oke. Natur dosa itu kecenderungan kita untuk buat dosa. Jadi kecenderungannya berbuat dosa itu karena ada natur dosa. Kalau nggak dilawan, kita jatuh dalam dosa. Makanya kita mesti lawan dengan firman, dengan melakukan firman, dengan taat, berusaha hidup kudus, tak bercacat, tak Hmm. bercela. Nah gitu. Kalau nggak ya jatuh dalam dosa. Gitu. Kecenderungan. Jadi berarti buah pertobatan itu Pak seperti garis panjang dong Pak. Kenapa buah pertobatan? Ah, ah. Seperti garis panjang. Oh iya, memang. Pertobatan itu proses panjang gitu. Bukan hari ini tobat udah selesai besok. Lulus. Enggak. Terus sampai kita mati. Ya. Terus Pak, kalau kita nggak sengaja melakukan
dosa yang sama gimana ya Pak ya? Nggak ada dosa yang nggak sengaja itu. Kecuali nggak sengaja, jatuhin piring pecah. Nah itu nggak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi kalau dosa, dosa apa yang nggak sengaja misalnya? Contohnya. Contohnya kan Pak, kelemahan kita marah. Kita ini mau belajar nggak marah gitu loh Oke, Pak. marah itu sengaja apa nggak sengaja? Oh, Saya nggak sengaja loh marah-marah terus tiap hari. iya, Ya sengaja itu. Tapi Bu ya. Meme mesti tahu ya, marah itu belum tentu dosa loh. Oh iya Pak ya. Iya dong, kalau anak kita misalnya malas, ya kita harus marahin dia supaya nggak malas. Kalau kita diem aja malah kita dosa kalau nggak marah. Oh Loh jadi sudah itu nggak tahu, dosa ya Pak ya? loh sudah tahu ada penyimpangan, kita nggak koreksi, ya kita salah. Oh Makanya Tuhan Yesus marah juga kan lihat bait Allah iya iya. dipakai untuk jualan yang dengan cara yang tidak fair, dengan salah caranya, diobrak-abrik. Mau marah itu bukan dosa. Kalau marah yang nggak benar, nah itu dosa. Marah Contohnya yang benar, marah yang nggak benar gimana maksudnya Pak? ya itu. Misalnya anak salah sedikit dipukul, disiksa, nah itu Oh, salah itu. oh. Marah itu tujuannya untuk mendidik. Nggak boleh ya, dijawab sedikit boleh, didisiplin boleh, tapi disiksa nggak boleh. Sama kita marah sama teman kita. Marahnya itu sampai awas ya kok ya. Itu nggak boleh. Marahnya itu dalam rangka mengkritik, memberitahu kesalahan. Udah sampai di situ. Tidak boleh menghakimi. Menghakimi itu menghukum. Jelas ya? Jelas Pak, jelas sekali. Oke. Terima kasih ya Ya, Pak, Tuhan oke. memberkati. Tuhan berkati. Shalom. Ibu Dina, silakan. Ibu, ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ini kamera. Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan pembahasan Bapak mengatakan bahwa jangan sesuatu itu menjadi berhala Ya, karena banyak misalnya contohnya saja Pak. ya. Yang jadi pertanyaan buat saya itu karena Bapak tadi membahas masalah itu, tapi ada Pak ini dan tidak sedikit yang saya lihat bahkan ada pendeta-pendeta yang yang sangat terkenal itu yang memakai minyak urapan itu Pak. Apakah itu tidak memberhalakan? Ya, kalau menurut saya memberhalakan itu. Seolah-olah minyak urapan ini jimat gitu, seolah-olah. Iya, Kuasa Tuhan ada pada minyak ini gitu. Salah, kuasa Tuhan bukan pada minyaknya. iya Pak. Kuasa Tuhan itu ada pada roh Allah yang ada dalam diri kita. Iya, jadi kalau begitu sebenarnya tidak usah pakai minyak urapan itu Pak ya. Tidak usah, Iya, tidak perlu. Buang iya, itu semua minyak itu. Jadi berhala itu. Karena orang yang menyimpan minyak urapan ya dia tahu tuh simpenannya di situ. Nanti kalau ada apa-apa dia keluarin tuh. Andalannya jadi itu. Salah. Kalau saya doakan rumah orang saya pakai minyak urapan juga, tapi bukan berhala ya udah. Ini tanda aja ya bahwa ini milik Tuhan. Nah, kan lain. yang begitu yang saya maksud Pak. Ya kalau cuma tanda nggak masalah Bu. Orang sakit kita olesi minyak urapan. Tenang ya Pak. Itu aja. Bapak milik Tuhan. Itu aja. Bukan dipakai sebagai jimat. Kalau minum ini nanti sembuh. Nah, itu mah karangan sendiri itu. Nggak ada di Alkitab. Begitu ya Bu? Ada Dina? yang lalu ada ibu pernah bertanya masalah puasa, yang puasa itu makanya Suaranya hilang Bu. oh suara hilang. Nah ini ada lagi. Minggu yang lalu Pak ada pembahasan. Suaranya hilang lagi. Ya, aduh. Duduk-duduk terus suaranya Bu. Nggak tahu kenapa. Iya, iya, iya. Kalau begitu sudah beralih yang lain saja Pak. Oke, oke. Lain kali ya Bu. Ya Pak. Ya Tuhan berkati. Berkati Bu. Ya. Oke, berikutnya Pak Wirawan, silakan.
Halo Mbak Wika. Shalom. Pak, yang tujuh natur kebenaran itu dulu kayaknya pernah Bapak bawakan di Truth ID, Pak ya, 2 tahun Betul, yang lalu. betul. Tapi kalau versi yang sekarang lebih enak, Pak. Oh Saya gitu. ikutin lebih enak, Oh, lebih nyantai gitu. Kalau dulu ya itu ya. kayaknya lebih tegang. Oh gitu. Nggak tahu itu perasaan saya saja atau nggak tahu Ya, gimana gitu. mungkin saja, Pak. Nanti kita akan bahas banyak sekali studi kasusnya. Kan sudah Oh, oke berjalan waktu oke oke. berapa lama saya ketemu banyak hal juga gitu. Betul betul betul. Nanti kita Jadi lebih pelajari. clear gitu, Pak. Ya, ya. Oke, ada Pak, pertanyaan apa, Pak? ini mengenai Yeskiel ini saya banyak pertanyaan, Pak. Yang dari dulu saya belum dapat jawabannya. Oke, cepat saja, Pak. Ada Apa beberapa yang sudah pertanyaan? ditanyakan sama teman-teman, Hmm, ada beberapa yang mungkin saya mau tanya ya, juga. ya, Agak silakan. nyeleneh ini, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Yesus kan melihat iblis jatuh dari langit. Ya, Berarti eh, apa namanya? Yesus itu kan sudah ada sejak dahulu, Pak. ya, Nah, itu yang sering dijadikan oleh kaum-kaum yang Trinitas itu, Pak, untuk menyerang balik kita. Nah, itu Yesus itu ya Allah Alfa dan Omega itu yang awal dan yang akhir. Jadi kan Yesus sudah ada dari dulu. tuh. Jadi ya Yesus ya Allah. Waduh, ngumpet Nah, aja gitu. nah ini kadang-kadang ya orang bicara sesuatu benar-benar terus salah lagi, disisipin kesalahan. Saya cuma mau kasih tahu yang gampang aja deh ayatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Nah, kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi betul Yesus ya itu siapa? Anak tunggal Allah. anaknya Anak itu kan. tunggal Bapa. Hmm. Jadi jangan diganti-ganti. Kalau itu Yesus ya Allah. Loh, terus gimana? Karena begitu besar kasih Allah, kasih Yesus kepada dunia ini yang mengaruniakan anaknya kan nggak cocok. Iya betul Jadi orang tuh betul. harus jujur ya. Untuk apa sih ngotot-ngototan? Wong teksnya Muter bilang aja itu Pak begitu. mereka Pak. Lah iya, makanya kalau ketemu orang kayak gitu saya nggak mau debat, nggak mau apa, saya blokir aja langsung. Bikin capek. Yes. Kadang-kadang Nah, saya nggak ngeladeni juga itu Pak. iya Capek. nggak usah diladenin, percuma. Kayak orang mabok gitu loh. Iya Teks kan Alkitab muter ngomong aja apa gitu. diganti-ganti. Terus yang kedua Pak, Ya, ini kan iblis itu kan dilemparkan ke bumi Pak ya, sama sepertiga malaikatnya. ya. Nah, ini kenapa kok bumi Pak yang dipilih Pak ya? Ini alam semesta yang diciptakan oleh Allah Bapa itu kan besar sekali Pak, gede sekali Pak. Kok kenapa buminya kecil ini aja yang dilemparkan iblis itu? Ini Cuma cuma satu pemikiran penjelasannya. aja. Penjelasannya cuma satu. Karena Tuhan mau ciptakan manusia yang diadu sama ini. Untuk diuji Oh, ketaatannya. Kalau enggak, berarti manusia bisa, nggak teruji. ya, iya, iya, masuk akal ya, ya, ya. Berarti Kan bisa yang disimpulkan di tempat lain nggak ada manusia gitu Pak ya? nggak ada. Kayaknya Pak. Nggak ada. Oh, oke, 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 oke. Jadi kalau orang ada yang Cakep ngomong Pak. UFO dan sebagainya, nggak ada, omong kosong itu. Oke, oke. Ya, 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 ya. Saya hmm, lagi mikir itu tadi tuh. Oke, sudah kejawab ini. udah ya. Oke, Ya Pak, itu dulu aja Pak. Terima kasih banyak oke. Pak. Terima kasih. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Yuk, berikutnya Pak Beni. Silakan Pak Beni. Ya, malam Pak Wiknyo. Malam, malam. Ya, join lagi. Ya, Eh, Pak, saya mau tanya, sekalian Bapak coba klarifikasi kalau statement saya itu salah atau benar. ya, Itu kan iblis dilempar ke bumi beserta sepertiga malaikat-malaikat di surga. betul. Saya pernah baca di Wahyu 20, mereka akan menyesatkan segala bangsa dan jumlahnya seperti pasir di laut. Ya, Berarti sepertiga malaikat yang dilemparkan ke bumi itu secara kuantitas jumlahnya tak terhingga. Benar nggak Pak ya? Itu satu. ya, ya. Nah, konsekuensinya buat kita yang hidup di bumi ini, bumi ini manusia berapa sih? Paling cuma 6 miliar. Hmm. Melawan iblis dan pasukannya dan pemerintahannya yang tadi Bapak sebutkan, yang jumlahnya pasir di laut. Berarti 1 banding sekian nggak akan imbang itu. Dan Nggak nggak bisa gitu, heran Pak. dulu di Lukas ya, ya, Nggak bisa begitu. Pasir di laut itu tidak boleh diartikan tak terhingga, Pak. Itu gaya bahasa. Artinya oke. banyak. Sama dengan Ya, ini, keturunanmu Abraham akan seperti pasir di langit, di laut dan apa bintang-bintang di langit. Nggak mungkin keturunan Abraham cuma berapa sekarang Israel? Cuma berapa juta? katakanlah itu banyak ya. Jadi Ya, itu yang mengenapi yang orang gila gerasa yang satu orang dikerubutin lima ya, ribu roh jahat. Oke, ya, ya kan? ya, Berarti kita domba di tengah-tengah serigala itu dari sisi ya, kuantitas. ya, Nah, betul. dari sisi kualitas,
iblis ini dilemparkan kan udah lama semenjak bumi ini Adam Betul, dan Hawa udah ada. betul. Berarti umur dia di sini, kalau katakanlah ilmuwan mengatakan bumi umurnya 1 miliar tahun, berarti mereka sudah tinggal di sini 1 miliar tahun. Seandainya Dibandingkan dengan kita, umur bumi segitu, ya betul. Seandainya umur bumi. betul. Ya, Nah, dibandingkan umur kita, katakanlah saya yang masih 50 tahun, saya menghadapi si jahat yang sudah miliaran tahun di sini, ya dari mengerti. sisi dari sisi tipu muslihat, licik, apa segala macam, udah pasti mereka menang. Makanya Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, betul, Itu layak seperti domba di tengah serigala. betul, Domba lawan serigala aja udah kalah, Pak. Ini betul. domba di tengah-tengah serigala, dikerubutin Iya, lagi kayak kuantitas lagi. bahaya sekali. Tolong Pak Guntur. Ya, Makasih Pak, coba. baik, baik. Jadi begini, eh, kalimat-kalimat itu mau menjelaskan bahwa kita itu dalam bahaya di ujung tanduk kalau di luar Tuhan. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, kita harus tetap di dalam firman-Nya. Baru itu murid Tuhan, barulah kita bisa bebas. Barulah kita tidak dalam bahaya. Kan larinya ke sana tuh. Makanya ada seminar yang saya buat baru sesi 4 ya. 3, 1, 2, 3, 4. Baru 4. 4 sesi. Nanti belasan sesi itu. 7 natur kebenaran, Pak. Dan itu termasuk bagaimana kita mengekstrak Alkitab itu untuk membedakan mana benar, mana salah. Sebab si setan ini mainnya bukan main fisik. Justru yang tingkatnya tinggi mainnya main di mindset manusia. Kalau mindsetnya dipengaruhi, cara berpikirnya sudah seperti si iblis, sudah cukup. Nggak usah dirasuk secara fisik. Nah, mainnya di sana. Justru peperangan rohani yang selama ini itu salah. Ke perempatan lalu lintas, tebar-tebar minyak, ngusir-ngusir. Salah itu. Itu Percuma kelas diusir prajurit itu setannya. Pak. Iya. Setan diusir di situ percuma lari ke tempat lain. Justru yang di dalam diri manusia ini loh yang harus diusir setannya, kejahatannya, mesti dibersihkan. Itu sebenarnya, Pak. Jadi, kalau kita punya natur dosa, tapi ingat, Tuhan sudah tebus dosa kita. Tuhan sudah meteraikan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Allah yang Maha Tinggi. Tuhan berikan Alkitab supaya kita belajar kebenaran, mengerti kebenaran, kehendak Allah seperti apa. Dan kita latihan setiap hari dalam penyertaan Tuhan. Itu lebih dari cukup harusnya untuk melawan si iblis. Sebab si iblis bukan berarti sakti lalu boleh melakukan apa saja. Enggak juga. Enggak Ada juga. aturan Ada mainnya Pak. ada aturannya juga gitu. Makanya orang yang belum kenal Tuhan pun nggak dibunuh sama dia. Nggak boleh. Nggak bisa begitu. Ya, Ada tatanan atau hukumnya juga, Pak. Gitu. ya. Ya. Oke Pak. Terima kasih. Saya rasa itu aja. Oke. Satu lagi boleh nggak Oh, saya katakan, boleh. karena Lucifer itu walaupun dia hebat, ciptanya yang tak bercacat, dia tetaplah natur manusia dinamis. Sorry, kok manusia dinamis? Makhluk ciptaan dinamis. Oke, baik. Artinya dia bisa taat dan dia juga bisa taat. Dan hal yang sama dengan kita manusia. Oke. Kita adalah makhluk ciptaan yang dinamis. Kita pun bisa jadi seperti Lucifer. Kalau setan atau Lucifer ini dan roh-roh jahat sudah statis, Pak, kerusakannya. Makanya tidak pernah ada setan bertobat atau roh jahat bertobat. Nggak ada. Itulah sebabnya tidak ditebus Tuhan Yesus. Karena nggak bisa diperbaiki. Cuma nunggu dimusnahkan saja. Terus Sedangkan manusia, bagaimana Terus sorry. bagaimana yang di Wayung yang dikatakan ada waktu tertentu nanti dia akan dibebaskan Oh, untuk, dibebaskan itu dibebaskan dari ikatan, Pak, bukan diselamatkan. Di kitab dan Wahyu itu tujuannya kan apa Mas diikat, lalu dibebaskan dia? dibebaskan. Nah, itu kan figuratif semua, Pak. Bukan diikat dengan tali, bukan. Ditahan sementara, nah setelah itu dibebaskan lagi. Nah, itu tafsirnya mesti dicari tuh, yang itu. Gitu. Oke, Ya. siap. Itu aja, Oke. makasih. Oke, Tuhan berkati. Baik, berikutnya. Pak Oto, silakan, Pak. Salam Pak Wiknyo, Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Ya, berkati. Pak Wiknyo, saya mau tanya, waktu saya ada di Sunter Padomoro, ada kuliah di situ, di hari-hari terakhir kita bersama teman-teman, kenapa bisa terjadi di situ ada makanan atau jajanan, kemudian waktu ada foto itu kok ada foto yang berlebihan, kelihatannya makhluk, dikatakan makhluk halus ya paling gampangnya gitu. Tetapi setiap foto di mana-mana itu pasti ada di itunya. Tetapi mereka kan bertanya sama saya, bagaimana kalau dekat dengan Pak Oto? Saya bilang tidak bakal ada dan saya tahu
dia tidak bakal bisa dekat sama saya. Itu bagaimana Pak Winyo? Ya, sebenarnya kalau kita milik Tuhan dan kita hidup kudus, ya tidak mungkin roh jahat mendekati kita. Bagaimana mungkin? Apalagi merasuk, nggak mungkin. Kalau menggoda bisa, tapi menggoda kan di luar, nggak masalah. Terserah kita mau melayani atau tidak. Makanya kita diberi kuasa juga untuk mengusir roh-roh jahat. Nggak masalah itu. Selama kita hidup kudus, nggak masalah. Itu, Pak Oto. Ya, ada satu lagi Pak Winyo. Di situ ada satu tempat, sebenarnya di depan BP3IP Padomoro itu ada satu tempat yang istilahnya ditakutin orang karena dengan ada hal-hal yang tidak benar di situ, sehingga kadang-kadang orang jualan itu bisa membawa dagangannya ke situ dan dia dipesan sama makhluk yang demikian, itu kadang-kadang dia bisa lari. Kemudian saya tanya, di mana posisinya? Di mana posisinya? Di sini. Oh, jangan ngomong sama Pak Oto. Pak Oto itu orangnya gendeng, nanti itu orangnya gendeng gitu. Saya bilang enggak, saya mau tahu di mana. Saya cari tahu terus, kemudian mereka kasih tahu di tempatnya di sini, depan gereja depan dekat Padomoro itu, di Sunter Padomoro. Saya bilang, kamu kuasa gelap atau kamu yang namanya setan atau apa? Kamu keluar dari sini, kamu jauh dari sini, jangan macam-macam. Kamu jangan punya berkuasa dengan hal demikian. Kamu nggak punya kuasa, kamu keluar dari sini. Saya bilang itu. Itu bagaimana penelitian saya, Pak? Ya memang setan tidak berkuasa lawan kita. Memang begitu. Nggak masalah itu. Jadi kalau dianggap gendeng sama orang lain ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting kita nggak gendeng kan. Orang cuma bingung aja kok berani lawan setan gitu doang. Ada satu lagi Pak. Dulu waktu anak saya masih kecil, anak saya tuh di satu ruangan tuh di kamar, kemudian dia suka tunjuk-tunjuk yang kalau saya katakan dia tunjuk itu tidak kelihatan Pak. Ya. Karena dekat situ ada satu tempat itu memang dekat itu bekas kuburan yang sudah dibongkar. Ya. Dibongkar dan kemudian dibikin domisili orang. Ya. Kemudian biasa Pak, kalau adat Nun Sewu, adat Jawa itu kan mereka kalau membangun rumah itu dikasih syarat-syarat yang seperti gantungan ini, gantungan itu, kain apa semuanya. Begitu saya tunjuk-tunjuk itu, saya bilang nggak ada ini tuh. Saya bilang besok pagi dia ketemu dengan saya. Begitu saya besok pagi saya mempersiapkan acara saya untuk berkelahi dengan dia. Saya itu listrik sudah saya kasih mati, saya pergi naik ke atas, saya cabutin barang-barang ini dan kemudian saya bakar. Itu memang saya lakukan Pak dulu Pak. Saya dulu pengikut minyak urapan, tetapi saya tahu kalau minyak urapan itu sekarang katanya itu berdosa. Saya tidak mau melakukannya dan saya tahu itu. Saya merasa berterima kasih dengan apa yang dikatakan Pak Winyo itu. Terima kasih saya. Ya. Oke, puji Tuhan. Satu lagi Pak, Nun Sewu. Ya. Kalau orang mengikuti, saya tahu perjamuan kudus adalah memperingati atau mengingati apa yang di perjamuan kudus pada zaman Tuhan Yesus datang. Kalau kita mengikuti perjamuan kudus dua kali karena kebaktian Pak Winyo 2 kali mengadakan perjamuan kudus, saya makan 2 kali itu bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa kan, nggak diatur mesti sekali atau 2 kali atau apa, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah kalau mengkultuskan. Oke Pak. Oke Pak, matur suwun. Oke. Tuhan memberkati Pak. Tuhan memberkati. Saya gembira dengan jawaban Pak Winyo. Baik. Berikutnya Pak Mulyono, silakan. Oh sorry, ini ada Infinix Smart 4 ini apa ya? Siapa ya? Saya tidak tahu nih. Bapak atau Ibu siapa ya? Mau tanya. Oh nggak ada. Ya udah Pak Mulyono aja. Silakan Pak Mulyono. Ya, malam Pak Winyo. Selamat malam. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama mengenai Yeskiel tadi tuh Pak, kalau ngomong Raja Tirus. Ya. Itu apakah yang dimaksud itu Raja Tirus Hiram itu? Oh, yang dimaksud bukan Raja Tirus Hiram Pak. Yang dimaksud Raja Tirus yang lain itu pasti. Oh, jadi bukan zamannya Hiram itu Salomo baik ya, Pak? sama Salomo, baik sama Yakub, sama Daud untuk bangun istana dan bait Allah. Pasti bukan itu. Jadi konteksnya bukan waktu di zaman Salomo ini Pak ya? Bukan. Yeskiel ini ya? Bukan. Lain ya? Sudah lewat. Salomo sudah lewat. Oh,
Oke. Terus yang kedua, Pak. Itu kan tadi kan dibicarakan kalau iblis itu dibuang di bumi gitu ya, Pak. Ya, Terus pada waktu penciptaan Adam dan Hawa di bumi, ya. itu apakah sejak semula Adam dan Hawa itu tahu kalau ada iblis, Pak? Tidak ditulis di Alkitab. Apakah tahu atau tidak? Soalnya kalau tahu gitu kan dia bisa siap-siap biasanya, Pak, untuk melawan iblis. Kalau enggak kan lengah gitu loh, Pak. Enggak Kira-kira. juga, Pak. Enggak juga. Manusia sekarang tahu nggak ada setan? Kalau sekarang kan udah jelas tahu toh, Pak. Kalau Nah, sekarang. tapi Kalau buktinya banyak orang ikut setan. Manusia tahu nggak kalau hmm, korupsi itu masuk neraka? Jangan bilang nggak tahu ya. hmm, Tapi buktinya dilakukan. Nggak usah yang jauh-jauh deh. Manusia tahu nggak rokok itu merusak paru-paru? oh, Kenapa ngerokok semua orang? Alasan itu ya, ya, nggak bisa dipakai, Pak. ya, Karena ya, hari ini semua ya, orang juga tahu, buktinya tetap melakukan, ya, ya kan? saya analogikan sejak awal apa tahu gitu. Nggak bisa Ya, ya, dianalogikan. oke, ya, ya, itu aja Pak Ronya. Oke, Makasih, makasih. nah, Bung Kati. Nah, Ibu Erika, silakan Bu. Ibu Ya, Erika ya. selamat malam. Selamat malam. Tadi berkaitan dengan keberadaan Adam dan Hawa di Taman Eden, Ya, di mana Tuhan sudah menempatkan manusia, itu di situ, maksudnya di bumi ada setan gitu. ya. Dan ini juga saya lihat di bagian lain, ketika Tuhan memerintahkan, itu yang saya sering Pak pikirkan, kok Tuhan tidak menerangkan apa maksudnya gitu, termasuk di dalam diri Adam dan Hawa. Kamu jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Nah, kok Tuhan tidak beritahu, nanti hati-hati ada setan yang akan mengganggu kamu, misalnya begitu. Kalau kita kan mengajari anak kita kan kalau sekolah gitu juga belajar yang baik ya. Nanti kalau malas jadi anak yang bodoh gitu. Kan kita menerangkan itu anak bisa paham. Juga ketika saya mengajarkan anak makan buah, itu makan buah manfaatnya ini. Walaupun anak membantah, tapi kita ajari supaya dia mencoba dan di akhirnya dia nurut. Mengerti? Iya, itu Mengerti. bagaimana Pak? Saya Ya, kadang mikir, karena saya sering mendapat hal yang kayak disuruh tapi maksudnya apa gitu loh. Itu kan ya, kalau mungkin Ya, masih anak-anak kita nggak berpikir begitu, tapi makin dewasa kan Tuhan juga ngasih akan pengalaman itu. ya. Kenapa itu Pak? Oke. Jadi kita harus ingat bahwa Alkitab itu ditulis bukan berupa dialog. Bukan dialog yang detail saat detik demi detik, bukan. Itu ringkasannya kan. Itu pun personifikasi dari iblis, ditulisnya ular loh. Nah, kita yang mesti mengerti. Pasti Tuhan bicaranya agak panjang, nggak mungkin begitu. Cuma ditulisnya singkat. Sebab kalau ditulis apa adanya, Alkitab kita, langit tidak cukup jadi kertasnya. Kan dibilang begitu kan? Kalau semua ditulis. Nah, cukup ditulis yang intinya penting-penting saja. Gitu. Nah, jadi apakah Adam tahu ada iblis? Bisa tahu, bisa tidak. Kita nggak tahu karena tidak ditulis. Yang penting jangan kau makan buah itu. Itu sudah jelas loh itu kalimat itu. Nah, jadi kalau ada yang ngojok-ngojokin, wah makan aja nanti kau jadi seperti Allah. Nah, itu kan mestinya dia nggak dengarkan. Enggak, perintahnya nggak gitu gitu. Nggak bisa cari alasan sih. Ya Bu. Ya, ya, ya. Memang Mm-mm. agak sulit itu kadang-kadang. Ya, Kalau mungkin waktu masih kanak-kanak tuh mendapat perintah tuh kan langsung dikerjakan. Tapi semakin ya, dewasa, banyak pengalaman gitu, sering berpikir dulu kenapa harus begitu. ya. Apa Nah, alasannya apa gitu. ya. Nah di Alkitab tulisan itu bahkan satu hari belum tentu satu hari itu Bu. Itu satu masa. Yom itu satu masa. Jadi bukan satu hari 24 jam, belum tentu juga. Suatu masa, gitu. Jadi Nah, paling tidak ada ini ya Pak, semacam apa kalau saya pernah baca ada buku lain itu ada seperti ceritanya yang menerangkan ayat yang kita baca. nah, itu Nah, itu tafsir juga namanya. bisa. Tafsir bisa benar, bisa salah. Oh, Nah, begitu. contohnya gini deh, Bu. Kalau saya anggap itu satu hari, maka hari pertama, kedua, ketiga, keenam diciptakan manusia kan? Ada Ya, manusia. Ketujuh istirahat kan, Sabat. ya, Nah, masa Seninnya jatuh dalam dosa? Ketemu ular terus jatuh dalam dosa? Kan nggak gitu sebenarnya. Iya kan? ya, Nah, itu ya. tulisan ringkasnya saja Alkitab itu, inti-intinya. Bukan berupa skrip yang bisa dimainkan secara per detik gitu, enggak. Bukan. Jadi saya kira juga maksud saya orang-orang yang tidak sekolah Alkitab itu saya sering mendengar perintah ya ada satu hamba Tuhan, pokoknya baca Alkitab.
sehari 3 pasal, perjanjian lama sekian pasal, perjanjian baru sekian pasal, tanpa ada penjelasan. Saya pikir apakah orang awam itu bisa langsung tahu, walaupun dipimpin Roh Kudus, tetapi kan Roh Kudus itu tetap memberikan kesempatan untuk setiap orang itu belajar secara khusus, tidak langsung begitu loh. Jadi Kalau saya juga menemukan orang-orang yang membaca Alkitab itu yo hidupnya yo nggak berubah begitu loh. ya, ya. Ini gimana? Itu sebenarnya ya kalau kita baca Alkitab itu 100 kali, 1000 kali percuma Ya, kalau tidak ya, mengerti. ya makanya Nah, itu iya, karena ada kelompok orang-orang di gereja itu banyak justru ya, yang menghimpun tuh gembalanya begitu. Saya pikir ini mesake gitu membaca ya, banyak nih nggak paham gitu ya. loh. Itu dulu Bu sebelum ada OBS. Kalau sekarang suruh ikut OBS saja. Dijelaskan lebih jelas kan. Setelah itu silakan baca Ada lagi. dialog begini. Ya, Heeh. Ya. ya. Mm-mm. Oke. Oke. Terima kasih Pak dan Tuhan berkati. berkati. Jamnya sudah semakin ini. Ibu Sabrina, silakan. Oke, shalom Pak Wigno. Shalom. Ya, nggak bisa on videonya. Nggak masalah. Silakan. Baru pulang. Saya mau tanya Pak. Tadi itu kan ada yang bertanya apakah tentang setan itu hanya yang diceritakan dalam Yehezkiel atau Yesaya itu kan. Tapi banyak sekali kan orang mengkaitkan juga yang di kitab Daniel itu kan. Oh ya, Yang banyak di kitab Daniel. lain lagi Bu. Ada banyak. Tapi bukan raja yang dikaitkan dengan setan, bukan. Yang paling terkenal itu yang dua ini, Yesaya dan Yehezkiel. Iya, tapi itu saya mau tanya Pak, kan orang selalu menggunakan kisah Daniel itu ketika dia berdoa terus Yang menghalangi. malaikat datang bilang dia dihalangi oleh ini ya Parsia itu ya, putra Parsia itu ya. Jadi dan itu yang mereka gunakan selalu menjadi dasar untuk mereka mengatakan peperangan rohani itu. Jadi itu ya ini berbalik sebenarnya. Saya sudah nonton sih, saya sudah banyak mengerti tentang peperangan rohani itu. Tapi tadi kembali timbul itu kan teringat kembali cerita ini yang mereka sering guna sebagai Sekarang begini alasan. Bu, sekarang begini. Kita pakai fakta sederhana saja. Seseorang berdoa kepada Tuhan, bisa nggak setan menghalangi sehingga Tuhan nggak dengar? Nggak mungkin kan? Iya, benar juga sih. Tuhan pasti bisa dengar kan? Jadi Ya. semua itu salah itu penjelasan itu. Jadi apa artinya? Tunggu Bu, nanti kita sampai kitab Daniel kan sebentar lagi. Oke. Dan kedua saya hanya ingin beri pengalaman saja ya. Soal baca Alkitab kan. Saya juga dulu pernah hampir berhenti baca Alkitab ketika saya bacakan banyak sekali persoalan-persoalan yang saya tidak mengerti. Jadi saya merasa seperti karena banyak yang saya tidak paham, banyak yang saya tidak mengerti, kadang-kadang itu membuat saya mempersoalkan juga ya, karena seperti kok begini ya, kok begini. Saya ingin berhenti baca Alkitab kalau tidak dibimbing. Tapi saya ada suatu keinginan saya, tidak apa, saya mau terus baca. Jadi saya terus baca, berulang-ulang baca. Tapi satu hal pengalaman saya, setelah saya berulang-ulang baca, memang Tuhan akan beri pengertian. Ternyata jawaban-jawaban yang saya inginkan itu tetap ada di Alkitab. Cuma pengertian kita tidak dibukakan. Tapi setelah kita berulang-ulang baca, akhirnya pengertian itu akan dibukakan. Jadi saya kurang setuju juga lah kalau orang bilang percuma baca Alkitab kalau tidak mengerti. Walaupun tidak mengerti tapi tetap baca, karena itu seperti sekarang kan saya sudah banyak baca. Bila Pak Wigno mengajar sesuatu yang mungkin bagi orang, oh ini pengajaran baru, ini sesat. Bagi saya tidak, karena ketika saya baca Alkitab itu selama itu berulang-ulang, hal yang Pak Wigno ajar itu banyak yang menjadi persoalan saya, dan bagi saya itu pencerahan dan saya bisa menerima karena itu saya sudah baca gitu Pak. Puji Tuhan. Sebagai apa saja. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, maksud saya begini, bukan berarti baca Alkitab
sia-sia kalau nggak ngerti, bukan itu sih maksudnya. Maksudnya gini loh, 100 kali atau 1000 kali kalau nggak ngerti itu gunanya kurang, kurang. Tapi kalau mengerti itu dahsyat firman Tuhan itu. Gitu maksudnya. Jadi kalau nggak mengerti baca terus, tapi hari ini lebih gampang ada online Bible study, bisa tanya, bisa ikutin pembahasannya, lebih mudah jadi. Iya, benar sekali. Ah, Makasih, ya. Pak. Oke, Tuhan berkati. Saya rasa waktunya sudah lewat. Minta maaf nih yang belum dapat giliran Pak Andiso sama Pak Ari ya. Nanti Rabu depan saja ya, tanya lagi ya. Waktunya sudah habis. Ya, Oke, Bapak. ya. Kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan malam ini. Kami sudah selesaikan. Biarlah ini menjadi pencerahan buat kami semua. Bapa, terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Juga terima kasih untuk segala yang ada dalam hidup kami, semuanya anugerah Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.